Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ita Alman Andela di podcast Bekesah Bincang Kesehatan. Aku sehat, mohon sehat-sehat milik kita bersama. Kawan Bekesah, hari ini saya hadir kembali untuk memberikan edukasi kepada seluruh kawan Bekesah dimanapun Anda berada. Dan di ruang bicara kali ini saya tidak hadir sendirian. Saya membawa beberapa generasi hebat, tepatnya di Kabupaten Kapuasulu. Tepatnya para Duta Genre Kabupaten Kapuasulu, dan kita akan tahu lebih lanjut siapa saja mereka dan apa program kerja dari Duta Genre tersebut. Untuk itu langsung saja kita memperkenalkan orang-orang kebanggaan Kabupaten Kapuasulu, generasi penerus Kabupaten Kapuasulu. Ada Kak siapa di ujung sana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Sari. Saya adalah Ketua Forum Genre Kabupaten Kapuasulu. Panggilannya Kak Maya. Ya. Oke, Ketua Genre Kabupaten Kapuasulu untuk periode tahun 2023 hingga 2025. Oke, jadi hari ini Maya juga tidak datang sendirian karena ada dua orang di samping Maya. Ada satu cowok tampan. Iya. Siapakah namanya? Silakan. Hai, saya Irsyad. Saya Duta Genre tahun 2023. Oke, Irsyad, Duta Genre tahun 2023. Masih hangat-hangatnya sekarang lagi menjabat. Dan wanita cantik sama, berkacamata sama seperti saya. Siapa namanya? Halo teman-teman, aku Dea Fujirayu. Teman-teman boleh panggil aku Dea. Dea. Nah, aku merupakan Duta Genre Kapuasulu tahun 2023 sama dengan Irsyad. Oke, lagi hot-hotnya dia, kawan Bekesah. Kita menghadirkan para Duta Genre. Mungkin saya mau tanya dulu nih dengan Ketua Forum Genre-nya. Sebenarnya Duta Genre ini apa? Jadi Duta Genre adalah role model dari genre itu sendiri, yang dimana nanti Duta Genre inilah yang akan selalu tampil dalam setiap kegiatan dan juga mengembangkan program-program yang ada di genre. Oke, mungkin untuk tambahan informasi aja ya, kalau genre itu generasi berencana. Nah, seperti apa generasi berencana, dan ternyata hari ini kita tidak hanya bincang-bincang kosong, tetapi ada tema yang akan kita bahas, kalau tidak salah tentang pernikahan dini. Ya. Kalau teman-teman di rumah pernah dengar lagu Agnes Monica, kalau usia-usia saya mungkin yang sekarang udah punya anak 1-2 itu tidak asing dengan lagu pernikahan dini. Ada yang tahu lagunya? Tidak usah dinyanyikan. Nah, pernikahan dini ini sendiri kita akan tahu lebih dalam bagaimana pandangan dari Dea, dari Irsyad, dan juga Kak Maya selaku Duta Genre Kabupaten Kapuasulu. Kenapa hari ini mereka hadir di sini untuk sharing atau berbagi kepada teman-teman Bekesah dimanapun kalian berada. Saya mau tahu terlebih dahulu, pernikahan dini ini, dikatakan pernikahan dini ini sebenarnya apa? Kenapa dikatakan pernikahan dini? Silakan, siapa dulu? Mungkin dari aku dulu ya. Nah, jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Nah, menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah itu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Oke, sekarang dia umurnya 17 tahun. Masih belum ideal ya? Ya. Kalau Irsyad sendiri umurnya? Masih muda sih. Berapa? Tebak. 22. Anak SMA ya, 17 tahun? Masih 16. 16 tahun, masih juga belum usia ideal untuk laki-laki. Nah, tadi ternyata perempuan idealnya 19 tahun. Ya, menurut undang-undang. Iya. BKKBN ya. BKKBN 21. Kalau laki-laki 25 tahun. Nah, jadi kalau Bekesah di rumah juga ingat-ingat ya sekarang umurnya berapa. Jadi kalau mau menikah harus sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan sama dia, 21 perempuan, 25 laki-laki ya. Itu dia. Nah, kenapa sih pernikahan dini ini menjadi pembicaraan atau pembahasan yang harus kalian gaungkan di tengah masyarakat? Bahayanya apa kalau teman-teman kita di luar sana ada yang melakukan pernikahan dini? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mungkin dari saya. Silahkan. Oke, untuk di Kabupaten Kapuasulu tersendiri ini pernikahan dini itu meningkat sebesar 20%. 20%. Jadi banyak sekali pengajuan untuk menikah ke pengadilan agama, sehingga kita harus mengkaitkan lagi, menggencarkan lagi
masalah pernikahan dini ini karena kasusnya masuk lagi-lagi ke stunting. Dan stunting di Kabupaten Kapuas Hulu sekarang juga meningkat 37,9%, sehingga kita harus benar-benar ibaratnya memperhatikan ya generasi kita selanjutnya. Nah, dimana stunting ini tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Ya, seperti yang dikatakan tadi genre generasi berencana. Jadi kalaupun menikah sudah sesuai usianya adalah produk-produk yang sudah terencana, ya. Wanita yang sudah terencana dan pria yang sudah terencana dan tentunya pasangan yang terencana, gitu pemirsa. Dan itu tadi ya, kenapa pernikahan usia dini itu diangkat tadi kaitannya tentang stunting atau kesehatan. Untuk tahu apa dampak stunting dan segala macam, sekarang sosial media atau gadget atau informasi sudah berada di ujung jari. Bisa kita cari informasi di internet atau Mbah Google, ya kan? Baca tuh stunting apaan ya, dampaknya apa, sehingga pernikahan dini ini sendiri cukup menjadi perhatian dari teman-teman genre Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pernikahan dini, tadi banyak katanya yang daftar ke pengadilan agama, ada berapa persen? Meningkat sebesar 20% untuk tahun 2022. Iya, intinya meningkat ya, terjadi peningkatan. Kalau kita nih, atau di lingkungan saya sendiri, kadang sering dengar, ya perempuan janganlah sekolah tinggi-tinggi. Kan tadi usia-usianya katanya menikah 21 tahun ya untuk perempuan ya, kalau berdasarkan BKKBN. Laki-laki disuruhnya idealnya 25 tahun. Tapi nih, di kehidupan kita sekarang mungkin kawan bekesah juga sering mendengar, perempuan nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi. Pernah dengar mungkin ya? Nah, mungkin nih pandangan dari teman-teman duta genre sendiri atau menyikapi pernyataan demikian seperti apa ini? Mungkin kalau dulu itu percaya kan, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi akhirnya di dapur. Ya. Tapi semenjak masa genre itu kayak terencanakan lagi, emang mungkin untuk pendidikannya, untuk mengajarkan anak-anaknya lagi. Jadi generasi yang dipersiapkan nanti akan juga membekali generasi selanjutnya anak-anaknya. Jadi sebaiknya sekolah tinggi. Kalau dari dia sendiri mungkin dari sisi perempuannya nih. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri itu kan kita yang pastinya mengurus anak ya. Walaupun dari si ibunya mau jadi profesinya sebagai PNS atau pekerja lainnya, ataupun mungkin jadi ibu rumah tangga, tapi yang namanya pendidikan itu harus tinggi kan. Nah, jadi kalau ibu itu kan dia tuh mengasuh anaknya, lebih banyak mengasuh anaknya ya. Nah, jadi karena si ibunya sendiri itu lebih banyak berperan di dalam rumah dan turut membantu anaknya dalam berpendidikan, karena kita tahu lah bahwa berpendidikan itu berbeda. Ibu yang berpendidikan yang tinggi sama ibu yang tidak berpendidikan. Kayak gitu. Oke, jadi sebagai perempuan yang sering di-underestimate dan dicap ya. Kalau perempuan harusnya tidak perlu tinggi-tinggi. Kalau menurut Kak Maya sendiri mungkin seperti apa? Mungkin sering dengar keluhan ya Maya ya? Iya, sering banget ya. Menurut Maya itu kan seperti yang dikatakan dia, jadi cara pola asuh ya, lebih ke pola asuh seorang ibu yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu pasti beda. Dari mulai pola pikir yang luas mungkin dan banyak hal ya, supaya nanti seorang ibu itu bisa memotivasi anaknya juga. Jadi anaknya tuh bisa lebih semangat lagi untuk mengejar prestasi. Dan dimana ibunya ini kan udah misalnya S1 ya. Jadi anaknya tuh, mama saya ini S1. Jadi setidaknya saya tuh bisa loh lebih dari ibu saya gitu kan. Jadi dari anak itu juga punya semangat punya semangat untuk meraih prestasi di depannya. Jadi kalau bisa saya tangkap sebenarnya pendidikan tidak hanya tentang titel, tapi ada value, ada nilai juga yang bisa diambil. Paling tidak tadi salah satunya memotivasi generasi penerus, generasi selanjutnya. Jadi ada juga nih kalau tadi dia bilang perempuan itu akan menjadi pendidik ya, atau yang banyak hidupnya dengan anaknya. Saya juga pernah membaca kalau rahim kita sebagai perempuan itu menjadi tempat kehidupan pertama bagi anak-anak yang akan hadir di muka bumi. Untuk itu dibutuhkan seorang
perempuan yang memang matang secara psikis, pengetahuan, emosional, ekonomi, bahkan untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Ini keren nih, genre membicarakan tentang pernikahan, padahal belum mengalami pernikahan, tetapi berpikir untuk merencanakan, it's good things. Selanjutnya, supaya yang di luar sana, kan rata-rata masih sekolah ya, teman-teman sekolahnya juga banyak. Bagaimana cara kalian mungkin menginformasikan ya, apa yang sudah kalian lakukan, menginformasikan untuk orang-orang di sekitar kalian, ayolah jangan nikah muda, kita kejar dulu cita-cita kita ini. Melalui apa saat ini yang dilakukan oleh genre Kapuas Hulu untuk mengedukasi atau menginformasikan atau mengajak teman-teman di sekitarnya? Oke, jadi menurut aku sendiri ya, kalau aku itu lebih memanfaatkan sosial media. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia itu lebih banyak menggunakan sosial media. Di IG aku sendiri, nah itu sendiri followersnya ya kebanyakan remaja. Jadi di situ tempat aku membagikan, tempat aku bersharing gitu kepada teman-teman nih seputar remaja kayak gini loh gitu. Jadi remaja yang berencana gitu. Oke. Dari sosial media. Kalau boleh tahu nama sosial medianya apa dia supaya bisa dikunjungi oleh yang lain? Ya, sekali promo. Kau apa ya nambah followers ya? Ya, jadi IG aku sendiri, nah itu ada @dfr_d. @dfr_d. Nanti teman-teman di kawan bekesah bisa lihat di bawah ini. Atau tolong editor IG saya. Nah, itu tadi dari sosial media. Ada dia membuat suatu inisiatif lah ya, bisa sharing melalui sosial media atau Instagram dia sendiri bagaimana menjadi generasi yang terencana. Seperti itu. Dan selanjutnya Abang Irsyad. Saya kan punya program kerja itu namanya Mood Change. Itu apaan itu? Itu perubahan mood dari remaja, karena remaja itu masih labil tentang keadaan sekitar. Itu dibikinnya seperti Q&A di Instagram. Apakah setiap hari ada Q&A-nya? Nggak setiap hari sih. Oke. Yang menjawab berarti Irsyad sendiri. Followers juga bisa saling menjawab. Bisa. Oh, berarti membuka ruang diskusi untuk sesama remaja. Ya, itu juga bisa tuh yang galau-galau di rumah yang moodnya mungkin labil atau kurang stabil masuk ke Instagramnya Irsyad. Masuk Pak Haji. Apa nama Instagramnya Irsyad? Irsyad Ananditya, A-nya 2. Oke, ntar juga bisa dilihat di bawah ini. Oke, jadi kalau nanti setelah follow Instagramnya dia, Instagramnya Irsyad, ada momen-momen sharing seperti itu bisa ya, diterima kapanpun ya, asal lagi momennya buka Q&A atau sesi diskusi atau curhat itu. Jadi istilahnya kalau di kesehatan itu ada yang namanya PIR atau peer counselor, di mana remaja mengedukasi teman sebayanya atau seusianya. Nah, itu pentingnya genre Kabupaten Kapuas Hulu hadir di tengah-tengah kawan bekesah semua. Gimana Kak Maya, pandangan Anda sendiri kalau dari sisi organisasinya genre sendiri, langkah atau upaya apa yang dilakuin untuk menarik remaja-remaja di luar sana bisa bergabung dengan genre atau mencegah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dari remaja yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu secara khusus? Untuk menarik perhatian remaja ya, jadi genre ini mempunyai sosial media, genre khusus ya? Iya khusus. Genre KH. Jadi mana di situ nanti banyak sekali kita men-share momen-momen kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti Q&A dan lain sebagainya. Dan juga tim genre ini sering sekali turun ke sekolah-sekolah dan juga kecamatan untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada. Yang dimana remaja zaman sekarang ini kan memang banyak sekali yang melakukan hal-hal yang ibaratnya kayak kurang baik ya. Terus banyak sekali yang merokok, yang bahkan ditemukan pada saat kita sosialisasi itu kita ditanya berapa banyak rokok yang dikonsumsi dalam sehari, bahkan ada yang bisa 1-2 bungkus dalam satu hari. Itu anak sekolah remaja. Anak sekolah remaja yang bahkan kalau saya tanya tuh merek rokoknya tuh apa? Pasti yang mahal, di atas 20-30-an.
itu mamanya nggak stres tuh kasih uang jajan. Kayaknya perlu dibuka Q&A mamanya. Karena uang jajan anaknya besar, jadi emosinya kan kurang stabil juga di rumah. Oke, tadi ada genre KH, nama Instagram. Berarti selama ini program di genre Kaposulu sendiri sudah berjalan bahkan sampai ke kecamatan-kecamatan. Sudah. Untuk Kak Maya, ini kan Dea sama Irsyad bergabung karena posisi mereka sebagai duta genre. Apabila teman-teman di luar posisi Dea dan Irsyad, memungkinkankah untuk bergabung ke forum genre di Kaposulu? Mungkin, karena kita juga melakukan rekrutmen anggota baru. Oke. Di BKH. Jadi semua informasi untuk perekrutan anggota itu ada di IG kita. Oke, jadi untuk kelompok kisah di luar sana terutama para remaja generasi Kabupaten Kaposulu, pantengin terus Instagramnya genre KH untuk bisa bergabung bersama forum genre Kaposulu. Nah, untuk Dea dan juga Irsyad yang nanti sebentar lagi ternyata nih kelompok kisah mereka akan berkompetisi di tingkat provinsi, tentunya membawa nama Kabupaten Kaposulu pemilihan duta genre Provinsi Kalimantan Barat ya. Oke. Tentunya ini juga merupakan salah satu program yang dicanangkan dari genre Kaposulu. Salah satunya adalah hari ini mengedukasi dan menginformasikan terkait pernikahan dini, kan? Nah, kira-kira saya umurnya masih 18 tahun. Jangan lo tidak terima, senyum. Kalau saya umurnya masih 18 tahun, agak tidak terima gitu ya. Masih 18 tahun, lalu saya seorang perempuan dengan umur yang tadi berdasarkan BKKBN 21 tahun, saya ingin menikah di 21 tahun. Jangan sepatah udah punya pasangan ya. Ingin menikah 21 tahun, apa kira-kira yang harus saya persiapkan sebagai seorang perempuan? Dan apa yang kira-kira harus dipersiapkan oleh pasangan saya sebagai seorang laki-laki ya? Iya. Sebagai seorang laki-laki. Mungkin saya pengen dengar pandangannya dari Dea, dari sisi kita wanita, dan nanti dari si Irsyad, dari sisi abang-abangnya. Oke? Dea, gimana? Langsung ya. Nah, jadi untuk dari sisi perempuannya nih, nah itu pertama yang pastinya dari fisiknya, kesiapan fisik, kesiapan mental ya. Nah, terus juga ada emosional nih, kita juga perlu mengatur emosi gitu. Gitu. Mungkin dari Abang Irsyad. Kalau dari prianya itu bisa kematangan reproduksi, terus ekonomi, mental, fisik. Kematangan reproduksi, karena sebagai seorang perempuan pun dikala kita sudah cukup umur, otomatis kita dianggap matang juga secara reproduksi. Menurut Kak Maya atau Dea, apa sih kira-kira yang bisa dilakuin oleh remaja perempuan, remaja putri nih yang saat ini sedang di bangku sekolah atau yang lagi menyaksikan kita sekolah ataupun tidak sekolah, sama aja kalau usianya remaja ya. Apa kira-kira yang bisa dilakuin supaya reproduksi yang dimiliki oleh tubuh kita ini bisa dipersiapkan dengan baik sehingga kita bisa melahirkan anak-anak atau generasi yang baik pula nanti ke depan. Mungkin saya akan. Oke. Nah, untuk kesehatan ya dari sisi wanitanya. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak remaja yang suka makan makanan yang cepat saji atau junk food, kan? Itu sangat mempengaruhi kesehatan, dan juga remaja putih saat ini banyak sekali yang tidak mengkonsumsi obat tablet tambah darah, dimana itu bisa berdampak lagi ketika si remaja putih ini ketika udah menikah dan mengandung nanti bisa kekurangan darah, HB-nya rendah gitu, yang bisa berakibat fatal, yang menyebabkan bisa anaknya itu terkena stunting. Karena kekurangan gizi atau bahkan tadi kurang darah, ya, akhirnya berdampak pada proses kehamilan yang nanti akan berujung pada si anaknya itu. Stunting ya yang ditakutin, dan itu juga program pemerintah yang sampai hari ini masih menjadi prioritas pemerintah. Tapi kalau di sekolah sih biasanya ada tablet tambah darah ya? Ada. Di sekolahnya dia ada? Di Irsyad juga ada?
Dan kawan Bekesa juga pasti di sekolahnya masing-masing, apalagi di kecamatan-kecamatan sekarang melalui puskesmas atau petugas kesehatan kita yang ada di kecamatan, program pembagian tablet tambah darah ini sudah berlangsung dari bertahun-tahun yang lalu. Tinggal komitmennya lagi, kata dia tadi atau kata Kak Maya tadi, dikonsumsi atau enggak. Nah sekarang untuk mempersiapkan generasi seperti apa yang kita harapkan ke depan, mau yang good or bad itu pilihan kita, ya kan? Kalau mau yang good, otomatis kita harus menjalankan rules-nya. Waktunya minum tablet tambah darah ya diminum, konsumsi makan yang sehat, sehat. Jangan junk food, jangan fast food, terus seperti Risha tadi bilang juga aktivitas fisiknya dilakuin. Nah, jadi sebenarnya untuk perencanaan, kalau yang saya tangkap dari kakak-kakak dan abang yang di sini, tidak hanya dari sisi perempuannya saja ya kan, karena laki-laki juga mengambil peran penting nih di dalam perencanaan untuk pernikahan, ya kan? Itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini, atau ada closing atau pernyataan terakhir dari Kak Maya selaku genre Kapuasulu. Mungkin dari saya untuk remaja yang ada di Kabupaten Kapuasulu, dengan ini saya berharap semoga nanti terutama remaja-remaja putri untuk lebih lagi memperhatikan pola hidup sehat dan juga meminum tablet tambah darah 1 minggu sekali dan ketika haid setiap hari. Dan dimana sekarang ini sangat minim sekali terdata yang mengkonsumsi obat tablet tambah darah. Dan tidak hanya untuk wanita, pria juga ya, tidak menutup kemungkinan bisa terkena anemia. Oke. Yang harus ditekankan Kawan Bekesa, ternyata anemia tidak hanya pada wanita saja, tetapi bisa dialami oleh pria. Iya. Nah, ada tambahan lagi? Nah, untuk teman-teman nih, terutama bagi remaja, jangan pernah melakukan pernikahan dini karena dampaknya itu luar biasa, terutama bagi diri kita sendiri ya. Nah, tadi kan udah dibahas itu, menurut BKKBN usia menikah yang ideal itu 21-25 gitu. Nah, terus juga menurut undang-undang itu baiknya menikah itu 19 tahun ke atas gitu. Oke, ada usia pernikahan, ada kondisi kesehatan yang harus direncanakan oleh generasi di luar sana, terutama Kawan Bekesa yang hari ini berusia remaja, sama lah seperti kami yang ada di sini masih usia remaja. Mulai wajah-wajah tidak terima. Masih usia remaja untuk mempersiapkan anak cucu sebagai generasi penerus kita, terutama kita yang akan menjalani kehidupan berumah tangga juga harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Oke. Kawan Bekesa, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, kembali kami mengingatkan jika Kawan Bekesa yang di luar sana, terutama remaja Kabupaten Kapuasulu yang ingin mengakses informasi ataupun bergabung dengan forum genre Kabupaten Kapuasulu, bisa langsung saja ke Instagram genre KH dan juga Instagram Kak Irsyad dan juga Instagram Dea yang nanti juga akan tertera di bawah ini. Ibu, masih ada tambahan lagi? Iya, demikian hari ini podcast Bekesa hadir di tengah-tengah Kawan Bekesa semua. Ada tadi Kak Maya dari Forum Genre Kapuasulu, ada Duta Genre yang kece Kabupaten Kapuasulu tentunya tahun 2023, ada Irsyad dan juga Dea. Saya Ital Mandela pamit undur diri. Genre Kabupaten Kapuasulu, Nusa Nikah Muda, Bah.